Oke, jadi sebelum memasuki pembahasan chapter baru dari Sakamoto Days, mari kita mengingat kembali peristiwa apa yang terjadi pada chapter sebelumnya. Pada chapter lalu, pertarungan antara Shin dan juga Tanabata akhirnya mencapai klimaks di mana kemenangan berhasil diraih oleh Shin. Setelah memaksakan kemampuan ESP miliknya hingga melewati batas normal, Shin berhasil mengalahkan salah satu anggota terkuat GAA ini dan membuktikan bahwa dirinya kini telah berkembang menjadi petarung yang mampu berdiri sejajar dengan Order. Namun kemenangan tersebut harus dibayar mahal. Kondisi tubuh dari Shin berada di ambang batas hingga akhirnya ia ambruk setelah berusaha menyusul Sakamoto yang masih bertarung di tempat lain. Di sisi yang lainnya, cerita juga memperlihatkan perkembangan penting dari berbagai karakter lain. Kashima yang terus memantau situasi mulai menyadari bahwa hanya Uzuki yang tersisa dari pihak GAA yang baru. Sementara itu, kemunculan kembali Gaku dalam keadaan sadar menghadirkan kejutan besar. Terutama setelah ia menyadari bahwa sosok Takamura tampaknya masih hidup di dalam diri dari Uzuki. Tidak hanya hal tersebut, Nagumo dan juga Shishiba juga telah menyelesaikan pertarungan mereka dan mulai bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Bahkan Nagumo secara terbuka menunjukkan niatnya untuk turun tangan jika Sakamoto gagal menghentikan Uzuki. Dan yep, selamat datang di review Sakamoto Days chapter 264 yang terbaru. Chapter ini kembali melanjutkan pertarungan utama yang telah menjadi pusat dari seluruh konflik besar dalam arc GAA yang baru. Kali ini fokus cerita sepenuhnya tertuju pada duel antara Sakamoto dan juga Uzuki yang masih berlangsung sengit di sebuah pusat hiburan malam. Pertarungan keduanya kini telah mencapai tahap yang jauh lebih serius, di mana setiap serangan yang dilepaskan mampu menghancurkan area di sekeliling mereka. Di awal chapter, suasana lokasi pertarungan sudah dipenuhi kepanikan. Para pengunjung yang sebelumnya berada di tempat hiburan tersebut berlarian menyelamatkan diri setelah menyaksikan bentrokan antara dua pembunuh bayaran kelas atas yang berada di luar batas manusia normal. Setiap benturan yang terjadi menghasilkan kerusakan besar dan membuat bangunan di sekitar mereka perlahan hancur. Nah, di tengah kekacauan tersebut, masih ada satu orang yang tampaknya menikmati seluruh kejadian tersebut. Sosok ini tidak lain adalah Kanaguri, sutradara eksentrik yang sejak awal memang terobsesi menjadikan kehidupan para pembunuh bayaran sebagai karya sinematik terbaik. Seperti biasa, ia terus merekam jalannya pertarungan tanpa sedikit pun berniat menjauh dari bahaya. Sambil mengamati duel yang berlangsung di hadapannya, Kanaguri mulai menyadari sesuatu mengenai perkembangan dari Uzuki. Menurut pengamatannya, Uzuki tampaknya telah berhasil meniru sebagian besar gaya bertarung dari Takamura. Cara bergerak, cara menyerang hingga aura yang dipancarkan kini semakin menyerupai legenda pembunuh bayaran tersebut. Namun di saat yang sama juga, Kanaguri juga merasa bahwa Sakamoto kemungkinan telah menyadari satu fakta pentingnya. Meskipun Uzuki mampu meniru Takamura, tetap ada sesuatu yang berbeda di antara keduanya. Pertarungan kemudian kembali menjadi fokus utama pada chapter ini. Benturan demi benturan terus berjalan dengan intensitas yang semakin tinggi. Uzuki memanfaatkan senjata rantainya untuk menyerang dari berbagai arah. Rantai tersebut menghancurkan berbagai bagian bangunan saat terus dilontarkan ke arah dari Sakamoto. Serangan demi serangan pun dilancarkan tanpa memberikan celah sedikit pun. Di sisi yang lainnya, Uzuki mulai menunjukkan keyakinannya bahwa dirinya berada di posisi yang lebih unggul. Ia merasa bahwa upaya Sakamoto untuk memancing kepribadian lain dalam dirinya tidak akan mengubah hasil pertarungan. Menurutnya perbedaan kekuatan di antara mereka pun sudah sangat jelas. Uzuki juga memperlihatkan bahwa dirinya masih memiliki tujuan yang ingin dicapai. Setelah menyingkirkan Sakamoto, dia berniat melanjutkan jalan yang selama ini ia pilih. Hal tersebut pun kemudian membuat Sakamoto mulai mempertanyakan apa sebenarnya tujuan yang masih ingin dikejar oleh Uzuki setelah semua kekacauan yang telah terjadi sebelumnya. Dari sinilah pembahasan mereka berkembang menjadi benturan ideologi yang selama ini menjadi dasar dari konflik keduanya. Uzuki masih meyakini bahwa tujuannya adalah membuktikan bahwa orang-orang biasa mampu menjadi yang terkuat. Namun di mata Sakamoto, tujuan tersebut telah lama kehilangan makna. Menurut Sakamoto sendiri, apa yang dilakukan oleh Uzuki selama ini tidak lebih dari menghancurkan tatanan yang sudah ada tanpa memiliki gambaran jelas mengenai masa depan yang ingin ia ciptakan setelah semuanya runtuh. Konflik mereka kemudian berubah menjadi lebih personal. Sakamoto menyoroti bagaimana tindakan yang telah dilakukan oleh Uzuki selama ini, mulai dari membunuh para pembunuh bayaran, mengambil alih organisasi hingga menyebabkan kematian banyak orang yang tidak bersalah. Di mata Sakamoto sendiri, semua tindakan itu pada akhirnya hanya menghasilkan satu hal, yakni pembunuhan. Dari pembunuhan tidak pernah benar-benar menghasilkan sesuatu yang bisa disebut sebagai masa depan. Meski mengakui bahwa dirinya mungkin tidak lagi mengetahui cara untuk menyelamatkan Uzuki, Sakamoto tetap percaya bahwa masih ada satu hal yang bisa ia lakukan. Jika ia tidak mampu menyelamatkan sahabat lamanya ini, maka setidaknya ia masih bisa untuk menghentikannya.
Nah, kata-kata inilah langsung memicu kemarahan dari Uzuki. Baginya, Sakamoto tidak memiliki hak untuk menghakimi dirinya. Bagaimanapun juga, Sakamoto juga seorang pembunuh yang sepanjang hidupnya telah merenggut banyak nyawa. Ketegangan yang sebelumnya hanya berupa pertukaran pandangan pun akhirnya kembali berubah dan menjadi bentrokan fisik yang jauh lebih brutal. Pertarungan mereka pun kembali meledak. Keduanya saling menyerang tanpa henti dari satu area ke area yang lainnya. Setiap sudut pusat hiburan itu berubah menjadi medan perang yang dipenuhi puing-puing bangunan yang hancur. Seperti yang selama ini menjadi ciri khasnya, Sakamoto kembali menunjukkan kreativitas luar biasa dalam bertarung. Ia memanfaatkan berbagai benda sederhana yang ada di sekitarnya sebagai senjata. Pulpen, peralatan permainan hingga benda-benda kecil lainnya digunakan dengan efisiensi yang membuat lawannya terus kesulitan membaca pergerakannya. Adu pukulan, tendangan, dan serangan senjata terus berlangsung tanpa jeda. Keduanya memperlihatkan kemampuan bertarung tingkat tertinggi yang hanya bisa dimiliki oleh para pembunuh bayaran terkuat. Salah satu momen yang paling menarik dalam chapter ini terjadi ketika Sakamoto memanfaatkan benda yang bahkan tidak terpikirkan oleh siapapun. Dalam sebuah gerakan yang sangat cepat, ia melepaskan sandal yang dikenakannya dan meluncurkannya tepat ke arah rantai milik Uzuki. Meski terdengar sederhana, serangan tersebut ternyata sangat efektif. Sandal itu berhasil mengganggu lintasan rantai dan membuat senjata utama dari Uzuki terlepas dari genggamannya. Dalam sepersekian detik saja ketika perhatian Uzuki teralihkan ke senjatanya, Sakamoto langsung memanfaatkan kesempatan tersebut. Sebuah tendangan keras mendarat telak dan menghantam tubuh dari Uzuki. Serangan itu pun membuat Uzuki terpental jauh hingga menghancurkan beberapa bagian arena permainan kuda-kudaan yang berada dalam pusat hiburan tersebut. Namun, seperti yang sudah diperkirakan, pertarungan tidak berhenti sampai di sana. Keduanya kembali bangkit dan melanjutkan duel tanpa menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Panel demi panel memperlihatkan betapa berbahayanya dua sosok yang sedang bertarung ini. Setiap gerakan yang mereka lakukan mampu menentukan hidup dan mati dalam hitungan detik. Kemudian tibalah momen yang menjadi penutup pada chapter ini. Di tengah pertarungan yang semakin memanas inilah, Uzuki akhirnya mengeluarkan kartu terkuat yang selama ini ia miliki. Pedang legendaris Takamura akhirnya ditarik keluar menghadirkan aura mengerikan yang mengubah atmosfer pertarungan. Nah, namun di saat yang sama juga, Sakamoto juga menunjukkan keseriusannya. Untuk pertama kalinya dalam pertarungan ini, ia kembali mengenakan celemek khas miliknya, simbol dari muda serius yang selama ini selalu menjadi pertandanya. Dan chapter ini pun ditutup dengan panel yang sangat epik. Dua legenda berdiri saling berhadapan di tengah reruntuhan pusat hiburan yang siap mempertaruhkan segalanya dalam pertarungan yang telah lama mereka mulai. Yep, terima kasih sudah menonton review Sakamoto Days chapter 264.